Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita selalu disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya. Ikhwan fillah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, Al-Fatihah surah pertama dalam Al-Quran dan disebut dengan surah Makkiyah yang artinya diturunkan di Mekah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ada banyak rahasia dan keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Apa saja keutamaan dan keistimewaan dari surah Al-Fatihah? Kita bahas dulu. Al-Fatihah itu ikhwan fillah adalah pembuka dari kebaikan-kebaikan, sehingga di dalam surah Al-Fatihah yang pertama menyebutkan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya orang yang selalu mendawamkan surah Al-Fatihah kemudian mengaplikasikan dalam kehidupannya, maka akan muncul sifat kasih sayang kepada sesama. Kemudian ada perintahan untuk memuji Allah dan ada perintahan untuk beribadah, kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah, banyak keutamaan yang akan didapatkan bagi pengamal surah Al-Fatihah. Ada 5 keistimewaan yang akan diberikan bagi orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ikhwan fillah mendukung channel ABM TV dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat channel ABM, keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, Allah akan berikan kesehatan. Karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang disebut dengan Asy-Syifa. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan bahwa Asy-Syifa itu yang berarti obat. Orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, Allah akan berikan kesehatan. Allah akan berikan kesehatan zahir dan batin. Sehingga di dalam surah Al-Isra Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh dari segala penyakit zahir dan batin. Bahkan di dalam hadis tidak ada keistimewaan yang akan menyembuhkan dari berbagai penyakit terkecuali yang sudah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Fatihah, kalimah Alhamdulillah. Maka air yang sudah kita siapkan, kita bacakan Al-Fatihah dengan benar, kemudian kita minta keberkahannya, maka air itu akan menjadi penawar dari segala penyakit. Keutamaan yang kedua yang akan diberikan bagi pengamal surah Al-Fatihah, yaitu dimudahkan segala hajatnya. Bacalah surah Al-Fatihah, kemudian kita niatkan apa yang kita inginkan, karena ada sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Al-Fatihah 5 quri'at selaba. Bacaan surah Al-Fatihah bergantung pada apa yang diniatkan. Maka orang yang selalu mengamalkan, yang mengistiqomahkan surah Al-Fatihah, Allah
akan berikan kemudahan dari segala hajat-hajatnya. Yang ketiga, surah Al-Fatihah menjadi salah satu syarat di dalam sholat. Maka bagi pengamal surah Al-Fatihah, kemudian dia merenungi apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, maka ketika sholat akan timbul rasa khusyuk di dalam sholat, sehingga sholatnya bisa terjaga dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di dalam hadis dijelaskan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yang artinya tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan itu surah Al-Fatihah dijadikan salah satu syarat atau rukun dari sholat. Apabila kita tidak membacanya, maka tidak sah sholatnya. Yang keempat, Allah akan berikan jodoh. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Sholat tahajud bisa membuat kita didekatkan dengan jodoh yang baik. Ketika sholat tahajud dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah, maka orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah, Allah akan berikan keutamaan, akan segera dipertemukan dengan jodohnya apabila dia meminta kepada Allah dengan keberkahan membaca surah Al-Fatihah, ingin dipertemukan dengan jodohnya. Maka kita niatkan ketika kita melakukan amalan surah Al-Fatihah yang sudah saya bagikan di video yang lain, maka mintalah keberkahan dari mengamalkan surah Al-Fatihah, keberkahan ingin dipertemukan dengan jodoh kita, atau ingin hajat-hajat kita terkabul dan ingin masalah kita selesai. Yang kelima, surah Al-Fatihah sebagai surah ruqyah. Rahasia surah Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah, maka dari itu penting sekali kita mengetahui tafsir surah Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah." Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa digunakan untuk meruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagainya bersama kalian." Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 keistimewaan yang akan diberikan bagi pengamal surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah dalam mengamalkan surah Al-Fatihah. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.